Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan belajar menurunkan rumus jumlah dan selisih trigonometri. Ini berbeda ya. Kalau video sebelumnya kita sudah membahas rumus jumlah dan selisih sudut. Jadi seperti ini. Nah, ini sudutnya yang dijumlahkan atau yang dikurangkan selisih gitu ya. Sedangkan hari ini kita akan belajar jumlah dan selisih trigono. Jadi sin cosnya yang akan kita jumlahkan atau kita kurangkan. Oke, tahap pertama ini kita akan menurunkan rumus jumlah dan selisih kosinus ya. Jadi kosinusnya yang cos kurang cos gitu ya. Oke, kita ingat kembali rumus penjumlahan dan pengurangan sudut. Ingat rumus jumlah dari sudut ini, cos alfa tambah beta adalah cos alfa cos beta kurang sin alfa sin beta. Ini saya namakan persamaan 1. Kemudian kalau selisihnya cos alfa kurang beta, cos alfa cos beta tambah sin alfa sin beta. Ini rumus kosinus untuk jumlah dan selisih sudut ya. Ini sudut. Oke. Untuk menurunkan rumus jumlah dan selisih kosinus, maka kita misalkan ini. Kita misalkan alfa tambah beta ini P, kemudian alfa kurang beta itu sama dengan Q. Ya, kemudian kita eliminasi ini, kita tambahkan, kita dapatkan 2 alfa, berarti ini P tambah Q, kemudian alfa saja tentu setengah P tambah Q gitu ya. Oke, kemudian kalau kita kurangkan, berarti alfa tambah beta tadi sama dengan P, alfa kurang beta sama dengan Q. Maka kalau kita kurangkan ini, alfanya habis, negatif tambah ya. Berarti 2 beta sama dengan, 2 beta sama dengan P kurang Q gitu ya. Berarti beta saja sama dengan setengah P kurang Q. Oke. Alfa dan beta yang kita dapatkan ini kita substitusikan ke persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, kita substitusikan alfa dan beta yang kita peroleh ini ke persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi kita tulis substitusi alfa dan beta ke persamaan 1 dan 2. Apa yang terjadi kalau kita substitusikan dia ke persamaan 1 dan 2? Berarti ini cos alfa tambah beta P ya. Berarti ini cos P sama dengan cos alfa kita adalah setengah P tambah Q ya. Berarti ini cos setengah P tambah Q. Cos beta kita P kurang Q. Cos setengah P kurang Q kurang sin alfanya adalah setengah P tambah Q, sin betanya adalah setengah P kurang Q. Oke. Kemudian yang keduanya juga kita substitusikan persamaan keduanya. Berarti ini cos Q ya. Kalau alfa kurang beta tentu Q di sini sama dengan cos setengah P tambah Q cos setengah P kurang Q tambah sin setengah P tambah Q sin setengah P kurang Q. Oke. Nah, setelah kita substitusikan alfa dan beta ke persamaan 1 dan 2 ini, selanjutnya kita coba lakukan eliminasi atau kita jumlahkan ya. Yang pertama kita jumlahkan karena kita ingin tahu rumus jumlah. Kalau kita jumlahkan ini jadinya apa? Tambah ya. Ini berarti cos P tambah cos Q ya. Cos P tambah cos Q sama dengan yang sama, tandanya sama ini, tanda ini berbeda. Berarti ini habis ya.
Habis. Oke, tinggal dapatnya adalah 2 cos. Ini tambah ini 2, jadinya 2 cos setengah P tambah Q kali cos setengah P kurang Q. Ini rumus jumlah dari kosinus. Kita dapatkan rumus jumlah dari kosinus kita adalah cos P tambah cos Q sama dengan 2 cos setengah P tambah Q cos setengah P kurang Q. Itu untuk rumus jumlah cos. Selanjutnya kita cari rumus selisih cos. Oke, tadi kita sudah mendapatkan rumus jumlah cos ya. Sekarang kita akan mencari rumus jumlah sin. Tadi sudah kita substitusi seperti ini, kita akan mencari rumus selisih cos ya. Kalau selisih berarti ini dikurangkan. Karena jumlah tadi udah dijumlahkan, sekarang selisih cos. Berarti cos P kurang cos Q ya. Kita tulis cos P kurang cos Q sama dengan, kalau kurang berarti tanda yang sama yang habis. Berarti ini habis. Berarti ini negatif, berarti negatif ya. Negatif 2 sin setengah P tambah Q sin setengah P kurang Q. Oke, jadi ini adalah rumus dari, nah yang kedua yaitu selisih dari kosinus. Tadi kita sudah dapatkan rumus, kita ulang lagi. Rumus jumlahnya adalah cos P tambah cos Q sama dengan 2 cos setengah P tambah Q kali cos setengah P kurang Q. Oke. Ini rumus jumlah dan ini di atasnya rumus kurang atau rumus selisih dari cos. Kita ulang lagi. Rumus jumlah dari cos adalah cos P tambah cos Q sama dengan 2 cos setengah P tambah Q cos setengah P kurang Q. Sedangkan rumus selisih dari cos adalah cos P kurang cos Q sama dengan negatif 2 sin setengah P tambah Q sin setengah P kurang Q. Berbeda ya. Jadi tidak bisa disamakan, rumus selisih cos dan jumlah cos itu sangat berbeda. Kalau selisih cos maka dia berubah menjadi sin. Kalau rumus jumlah cos maka dia tetap menjadi cos. Selanjutnya kita akan menurunkan rumus jumlah dan selisih sinus. Oke, selanjutnya kita bahas rumus jumlah dan selisih sinus ya. Rumus jumlah dan selisih sinus. Kita ingat kembali rumus jumlah dan selisih sudutnya untuk sinus adalah sin alfa tambah beta. Ini sudut ya. Sin alfa cos beta tambah cos alfa cos beta. Kemudian selisihnya sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin cos alfa sin beta. Jadi ini kalau untuk sinus tambah tetap tambah, kurang tetap kurang. Sedangkan untuk kosinus berubah ya. Oke. Caranya hampir sama, kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan alfa tambah beta itu sama dengan P, alfa kurang beta sama dengan Q. Kalau kita jumlahkan ini dapat 2 alfa sama dengan P tambah Q, berarti alfa sama dengan setengah P tambah Q. Kalau kita kurangkan, alfa tambah beta sama dengan P, alfa kurang beta sama dengan Q. Maka kalau kita kurangkan ini habis. Berarti ini dapat 2 beta sama dengan P kurang Q ya. Berarti beta saja sama dengan setengah P kurang Q. Oke. Nah, sama halnya dengan yang kosinus tadi, maka kita dapatkan alfa dan beta ini kita substitusikan ke rumus sin di atas ini, sehingga nanti kita akan peroleh dia, kita substitusikan ke sini. Ini kalau tadi kita namakan persamaan 1, ini boleh juga persamaan 2. Substitusi alfa dan beta ke persamaan 1 dan 2.
Kita substitusikan, jadinya kita peroleh nanti adalah sinus alfa tambah beta itu adalah P sama dengan sin setengah alfa itu adalah setengah P tambah Q cos setengah P kurang Q tambah cos setengah alfa tadi itu adalah setengah P tambah Q sin setengah P kurang Q. Itu ketika kita substitusikan, kemudian masukkan Q, sin P kurang Q tadi alfa kurang beta itu adalah Q, berarti Q sama dengan sin setengah P tambah Q cos setengah P kurang Q tambah cos setengah P kurang ya, ini kurang tandanya, tambah Q sin setengah P kurang Q. Nah, selanjutnya karena kita ingin mencari rumus jumlah, maka kita jumlahkan gitu ya. Kalau kita ingin mencari selisih, maka kita kurangkan. Karena tahap pertama ini tadi kita akan mencari rumus jumlah, kita jumlahkan ini dulu ya. Oke, jumlah. Sin P tambah sin Q, sin P tambah sin Q sama dengan, karena jumlah berarti tanda yang berbeda yang hilang, habis ya. Berarti ini 2 sinus setengah P tambah Q cos setengah P kurang Q. Ini rumus jumlah dari sinus. Kita tandai ya, ini rumus jumlah dari sinus. Selanjutnya kita akan mencari rumus selisih dari sinus. Oke, tadi kita sudah mendapatkan rumus jumlah dari sinus. Sekarang kita akan mencari rumus selisih. Selisih itu kurang, berarti persamaan ini kita kurangkan ya. Kita kurangkan. Nah, berarti sin P kurang sin Q, sin P kurang sin Q sama dengan, karena kurang berarti tandanya yang sama yang habis, berarti ini habis. Berarti ini cos kurang-kurang tambah jadinya ya, berarti 2 cos setengah P tambah Q sin setengah P tambah Q. Jadi ini rumus kita, rumus tentang selisih trigonometri untuk sinus. Jadi kita tulis tadi rumus jumlahnya adalah sinus P tambah sin Q sama dengan 2 sin setengah P tambah Q cos setengah P kurang Q. Ini rumus jumlah sinus. Oke, jadi kita sudah mendapatkan rumus jumlah dan selisih kosinus tadi. Kemudian terakhir ini adalah jumlah dan selisih sinus. Oke, itu materi kita tentang rumus jumlah dan selisih trigonometri. Ingat bahwa yang kita jumlahkan dan yang kita selisihkan itu adalah trigononya ya, bukan sudutnya. Mungkin kita kasih satu soal, kita pakai contoh yang gampang saja. Mungkin kita tentukan hasil dari, katanya, tentukan hasil dari cos 70 tambah cos 50, cos 70 tambah cos 50 dibagi dengan sinus 70 ditambah sinus 50. Ini bukan sudut istimewa ya. Oke, kita akan menentukan hasil dari cos 70 tambah cos 50, kemudian sin 70 tambah sin 50. Oke, kita ingat tadi rumus cos itu adalah 2 cos ya, 2 cos. Jadi rumus cos 70 tambah cos 50 adalah 2 cos setengah
70 tambah 50 120 cos 70 kurang 50 20 setengah dari cos 20 dikurangkan ya 70, kemudian dibagi. Nah, rumusin jumlah nih masih ada depan sini, berarti 2 sinus setengah 70 tambah 50 120 cos setengah 70 kurang 50 20 sama dengan, ini habis ya, 2-nya habis, ini juga habis. Cos 120 bagi 2 cos 60, cos 60 per ini sinus 60 juga. Oke, maka jawabannya adalah, boleh ini mungkin kotangen ya, tapi kalau kita cari satu-satu juga boleh, nggak apa-apa kalau ingin kotangen boleh. Jadi kotangen dari 60, atau boleh juga ini jadi sepertangen 60, berarti ini jadinya adalah, kalau tangen 60 akar 3 berarti 1 per akar 3, jadi kita balik aja, berarti ini akar 3 per 3 ya, atau 1/3 akar 3. Jawabannya adalah 1/3 akar 3. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang rumus jumlah dan selisih trigonometri, khususnya rumus jumlah dan selisih kosinus dan rumus jumlah dan selisih sinus. Jika bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan share.